Kembali bersama pewarta siaran live klewangnews.com. Pada saat ini tim awak media ini berada di tempat acara puncak penutupan Pekan Gawai Dayak ke-16 Kabupaten Melawi pada tahun 2024. Berdasarkan pantauan tim awak media di lapangan bahwa lapangan Stadion Raden Tumenggung, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, terlihat dipenuhi warga yang sangat antusias untuk ikut serta menghadiri atau menyaksikan langsung acara malam penutupan tersebut. Pada acara malam puncak ini, Ketua Panitia Teresia Idayani, MPD, pun menyampaikan laporan kegiatan Pekan Gawai Dayak. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan dengarkan bersama laporan tersebut. Kasaruga, basengat kaju batang. Ke langit kita bergantung, ke tanah kita bertijak, bakah semit sama disimpit. Yang saya hormati Wakil Bupati Melawi beserta Ibu Ketua GOW, yang kami hormati anggota terpilih DPRD Kalimantan Barat, yang kami hormati Dandim 1205 Sintang atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Melawi atau yang mewakili, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD 2 Kabupaten Melawi, yang kami hormati Sekda Kabupaten Melawi, yang kami hormati para kepala dinas, kepala kantor, kepala badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Melawi, yang saya hormati para camat se-Kabupaten Melawi, para temenggung, kepala desa se-Kabupaten Melawi, para ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Melawi, masyarakat adat lainnya, ketua-ketua organisasi kemasyarakat lainnya, yang kami hormati pimpinan Bang Kalbar Nahapino, dan yang selalu saya cintai, saya rindukan, Tuhan Merina, saudara-saudara saya dari berbagai pelosok kampung dari Kabupaten Melawi. Terima kasih telah berkenan hadir bersama-sama untuk menghadiri malam penutupan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Melawi ke-16 tahun 2024. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan kasih dan penyertaannya. Kita dapat berkumpul di sini dalam acara penutupan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Melawi ke-16 tahun 2024. Dan puji Tuhan, malam hari ini cuaca sangat bersahabat. Kita berdoa semoga sepanjang malam ini kita diberikan cuaca yang terus kondusif, dan tidak lupa juga situasi keamanan yang harus kita prioritaskan agar acara bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya saya ingin menyapa kita dengan salam Gawai Dayak tahun 2024, yaitu Dayak hebat, Dayak bermartabat. Jawabannya bisa. Baik, kita coba ya. Saya sampaikan Dayak hebat, Dayak bermartabat. Hadirin sekalian menjawab dengan kata bisa 2 kali saja. Baik. Dayak bermartabat, Dayak hebat. Bisa. Ya, ini doa kita ya. Semoga Gawai Dayak yang telah kita selenggarakan sepanjang 5 hari ini bisa meningkatkan harkat martabat kita sebagai orang Dayak, bukan justru menciderai harkat dan martabat kita sebagai penduduk asli di Kabupaten Melawi ini. Baik, izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang kegiatan Pekan Gawai Dayak ini untuk kita ketahui bersama. Yang pertama, pendahuluan. Gawai Dayak merupakan agenda tahunan dan semoga tetap bisa dilaksanakan. Oleh sebab itu saya mengajak semua yang terlibat dalam kegiatan ini untuk bisa memberikan kontribusi yang positif agar kegiatan ini dapat dilangsungkan secara rutin.
Kemudian yang kedua, tema kegiatan adalah daya bermartabat, daya hebat. Sejatinya di daerah Melawi ini banyak sekali seniman yang bisa menciptakan lagu-lagu yang bernuansa adat budaya dan alam yang ada di Melawi. Pada Pekan Gawai Daya ini kita telah berhasil membuat 10 lagu yang bernuansakan adat budaya Melawi. Kita beri aplaus dulu untuk para pencipta lagu. Kita berharap dan saya menawarkan mungkin ada produser yang tertarik untuk merekam lagu-lagu khas Melawi yang telah diciptakan oleh para seniman dan kemudian bisa kita publis sebagai lagu Dayak yang berasal dari daerah Melawi. Karena sejujurnya kita masih sangat kurang dalam sisi lagu-lagu yang bernuansa khas Melawi. Saya berharap mungkin ada pihak-pihak yang bisa membantu merekam 10 lagu ini, ya, kita albumkan dan menjadi salah satu aset seni yang dimiliki oleh daerah Melawi. Kemudian satu produk juga yang saya harapkan bisa dihasilkan lewat Pekan Gawai Daya ini adalah tarian yang bernuansa senam. Kalau di Pulau Timur itu ada Maumere, ada Sajojo. Nah, kita berharap Melawi punya senam khusus, Bu Astrid. Ya, kita punya senam. Jadi kalau mau senam nggak lagi senamnya Sajojo, Maumere, kita punya senam yang khasnya lagunya lagu dari Melawi bernuansa pentatonik khas Dayak dan gerakannya juga merupakan kolaborasi antara senam dan tarian Dayak. Sehingga ini juga merupakan salah satu upaya kita untuk melestarikan budaya, ya, sekaligus juga menyehatkan masyarakat Melawi. Baik, saya juga ingin menyampaikan biaya yang kami gunakan selama kegiatan Pekan Gawai Daya ini. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp475.881.000. Sampai saat ini kami sudah mengumpulkan dana dari pemerintah daerah, dalam hal ini disalurkan lewat Dewan Adat Dayak Kabupaten Melawi sebesar Rp170 juta. 170 juta rupiah. Dari vendor penyewaan stand dan lapak, kita mendapatkan bantuan atau kontribusi sebesar Rp141.775.000. 141.775.000 dari stand, vendor stand, lapak, ya. Kemudian dari penjualan kaos, sampai saat ini kita masih menjual kaos, ya, kaos yang bernuansa Gawai Dayak, ada bertuliskan penyemangat kita, ya, bernuansa Gawai. Pertama tulisan tentang tema Dayak bermartabat, Dayak hebat, Dayak ganteng, Inau Baga, Inau Tolas, dan seterusnya. Itu menjadi salah satu sumber pemasukan kita juga. Terkumpul dana sebesar 13 juta. Kemudian sumbangan dari panitia. Jadi kami panitia tidak hanya menyumbangkan tenaga dan pikiran, tetapi kami juga menyumbang uang sebesar 9.340.000. Ini list dari seluruh panitia yang ada. Kemudian sumbangan dari donatur 110.700.000 rupiah. Ya, diantaranya itu termasuk sumbangan dari Ketua Komisi 5 DPR RI. Total pemasukan yang terkumpul sebesar 440.815.000 rupiah, 444.815.000 rupiah. Total kebutuhan dari keseluruhan seksi 475.881.000 rupiah. Sampai saat ini kami masih membutuhkan support dana 31.066.000 rupiah. Jadi kami panitia berharap solusi, dan tadi kami sudah menghadap Pak Wakil, beliau akan menolong kami untuk mengcover kekurangan ini karena kami harus menyelesaikan semua pembayaran kepada vendor-vendor yang kita gunakan dan teman-teman semua seksi yang terlibat dalam kegiatan ini.
Dan secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, baik secara financial maupun moral, ya, kepada PT KAP, kemudian kepada Bank Kalbar, kemudian kepada terutama Pak Wakil Bupati yang begitu banyak mensupport kegiatan ini, baik secara moral maupun finansial. Kemudian kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan panitia yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu di tempat ini, tetapi telah bekerja keras bahkan sampai subuh tidak tidur untuk membantu mengamankan kegiatan Pekan Gawai Daya ini. Saya tahu saya sebagai ketua umum tidak bisa memenuhi semua ekspektasi teman-teman, tetapi yang saya bisa berikan hanya penghargaan dan ucapan terima kasih. Saya ingin menyampaikan sebelum saya menutup kendala yang kami hadapi. Yang pertama, selain memang dilaksanakan di tahun politik yang secara tidak langsung maupun langsung mempengaruhi optimalisasi kinerja kami panitia, juga kita bermasalah dengan cuaca. Ya, cuaca memang tidak terlalu kondusif, beberapa malam hujan dan itu juga menyulitkan. Kemudian kita juga mengalami kendala, ada oknum-oknum pengunjung yang tidak bertanggung jawab yang menciderai keamanan dan kenyamanan pelaksanaan Gawai Daya ini. Oleh sebab itu saya menghimbau, ini malam terakhir. Saya berharap semuanya bisa menikmati kegiatan ini dengan nyaman. Teman-teman, saudara-saudara yang mungkin mencoba mencicipi tua, saya berharap bisa membatasi, bisa mengendalikan, mengontrol. Jangan karena minuman, alkohol, nama kita, harkat kita sebagai orang Dayak itu cedera. Ini pesan saya. Kemudian terakhir pantun dari saya, pergi berlayar menerpa badai, setelah itu kapal kutambat. Pekan Gawai Dayak Melawi telah usai. Jadilah Dayak yang bermartabat. Sekian laporan dari saya. Titip pesan untuk terenggiling. Maskot kita di atas. Terenggiling adalah hewan yang cantik, tetapi semakin langka. Mohon untuk dijaga kelestariannya agar ketika anak cucu kita nanti mereka tetap dilestarikan. Ya, oleh sebab itu saya menitipkan, saya mengkampanyekan lestarikan hewan langka ini. Ingat, mereka sudah dilindungi oleh undang-undang, jadi tidak boleh kita ekspor. Baik, inilah semua yang bisa saya